Tuhan, salam saudara. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan buat kita. Kita bersama-sama menikmatinya dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau yang di rumah atau di mana mereka saudara berada mungkin tidak bisa menikmati secara live karena error. Kita tidak perhatikan itu. Kalau sudah mau masuk firman Tuhan, kita lihat error. Ya, kita berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam pelayanan pada pagi hari ini. Ya, kita akan sama-sama belajar. Kita membuka di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani 4 ayat 7. Firman Tuhan begini bunyinya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya ulangi bagian terakhir. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada pagi hari kita akan belajar firman Allah. Satu ayat ini, dan saya berikan judul adalah jangan keraskan hatimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari ayat ini, itu berbicara tentang bagaimana Allah itu sudah menyediakan tempat perhentian kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Tetapi di dalam menanti janji Tuhan itu, untuk digenapinya janji Tuhan itu, kita harus mengalami proses. Perjalanan hidup itu yang memproses kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat kembali tentang perjalanan bangsa Israel, seringkali bangsa Israel jatuh bangun. Dan seringkali juga bangsa Israel bersungut-sungut ketika firman Tuhan disampaikan, mereka masih tegar tengkuk. Mereka masih tidak mau mendengar suara Tuhan itu. Pada pagi hari ini kita akan belajar jangan keraskan hatimu. Kalau firman Tuhan katakan pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, klik. Kita diingatkan untuk tidak mengeraskan hati kita, tetapi dengan merendahkan hati kita, melembutkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Orang yang keras hati identik dengan keras kepala dan biasanya tidak mau ditegur. Orang yang keras kepala itu identik, atau orang yang keras hati identik dengan orang yang keras kepala, tidak mau ditegur, tidak bisa ditegur. Klik. Orang yang mengeraskan hati, bila tidak mau ditegur, maka akan semakin dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan berbagai mujizatnya untuk membinasakan mereka dengan berbagai peristiwa. Nah, ketika seseorang sudah ditegur dengan halus oleh Tuhan, mungkin ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, dan selanjutnya beberapa kali. Tapi seseorang itu atau orang itu masih mengeraskan hatinya untuk tidak menerima teguran Tuhan itu, maka apa yang terjadi?
Tuhan akan mengeraskan hati orang itu. Tuhan akan mengeraskan hati orang itu. Saya berikan contoh di sini adalah Firaun. Di dalam Keluaran mulai pasal 4 ayat 21. Ketika itu Firaun sudah diingatkan oleh Tuhan berbagai cara, dengan mujizatnya, dengan peringatan melalui Musa. Karena Tuhan tahu dari karakter Firaun ini, makanya Tuhan katakan itu. Kamu katakan pada Firaun, Tuhan kepada Musa seperti itu. Begini dan begini. Dan di akhir kalimatnya itu katakan apa? Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga tidak mendengarkan engkau. Karena apa, saudara? Karena Firaun sudah sekian kali diingatkan melalui firman Tuhan, melalui percakapan Musa dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan mengeraskan hatinya. Terus kalau kita baca terus, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh Musa untuk menyampaikan itu kepada Firaun. Tapi apa? Firaun tetap mengeraskan hatinya. Sampai pada tulah yang ke-10, anak sulung mati. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan oleh Firaun dan rakyatnya? Mereka mengejar terus sampai di depannya Laut Teberau. Dan ketika masih terus mengejar, bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau seperti tanah kering. Dan Tuhan membinasakan Firaun bersama kuda-kudanya, bersama keretanya, bersama orang-orang yang mengejarnya pada waktu itu. Nah, habis itu sudah ceritanya tentang Firaun, ya sudah habis sudah. Nah, saudaraku, itulah contoh ketika seseorang sudah mengeraskan hatinya, maka Tuhan akan buat lebih keras lagi. Tidak mau dengar lagi. Karena apa? Tuhan ingin tunjukkan kuasanya dan mujizatnya, yang pada akhirnya apa? Binasa. Pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang keras kepala atau mengeraskan hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita menerima teguran daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan binasa. Nah, ini saudara, kalau Firaun karena mengeraskan hatinya akhirnya binasa bersama dengan orang-orang berkuda, kereta dan lain sebagainya, hancur atau mati di Laut Teberau. Baik, kita akan pelajari orang yang mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati, dia tidak menikmati janji Tuhan. Orang yang mengeraskan hatinya tidak akan menikmati janji Tuhan. Saya baca mulai ayat 1 dari pasal 4 Ibrani tadi. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Janji Tuhan tetaplah janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan ini bisa tidak dinikmati, bisa tidak diterima oleh seseorang yang menerima janji itu. Karena apa? Orang itu mengeraskan hatinya ketika mendengar firman Tuhan. Ketika ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui oleh orang lain, mungkin melalui orang tua kita, melalui suami, istri, anak kita, tapi kita tetap mengeraskan hati, maka janji Tuhan itu tidak akan dinikmati. Katakan itu, meskipun janji itu akan masuk dalam perjanjiannya, itu masih berlaku. Artinya waktunya itu masih ada kesempatan. Tetapi ketika seseorang itu mengeraskan hatinya, maka itu akan gugur. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita termasuk orang yang mengeraskan hati, sehingga kita tidak menerima janji-janji yang Tuhan berikan buat kita. Biar kita setiap orang yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di mana saudara berada, menjadi salah satu orang yang bisa menikmati janji Tuhan karena rendah hati, karena taat sama Tuhan, karena tidak mengeraskan hatinya, lembut hatinya, sehingga bisa menerima teguran firman Tuhan. Ini saudara, jadi itu yang saya tulis atau saya garis bawahi. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dan selanjutnya ayat yang kedua dikatakan, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi imannya tidak bertumbuh, tidak membuat imannya itu menjadi lembut hati, tetapi tetap mengeraskan hati. Sekalipun ketika seseorang itu mempunyai iman untuk menerima janji Tuhan, tetapi ketika ia mengeraskan hatinya, maka janji Tuhan ini juga akan tidak terkenal. Sekali lagi saya katakan, sekalipun seseorang masih mempunyai iman untuk menerima janji Tuhan, tetapi orang tersebut mengeraskan hatinya, tidak akan terima atau tidak akan menikmati janji Tuhan. Jangan berkata, yang penting aku beriman, tapi hatinya keras, gak mau ditegur oleh firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu menegur, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi kalau seseorang itu hatinya keras, disuruh taat sama Tuhan nggak mau, disuruh melakukan ini nggak mau, apakah akan menerima janji Tuhan? Salah satunya supaya bisa menerima janji Tuhan, ya jangan keraskan hati, tapi rendahkan hati kita pada Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebenarnya sudah tercatat, dikatakan itu sudah tercatat, tapi tidak akan masuk karena keras hati, nggak mau dengar firman. Ya, klik. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang imannya mati. Imannya mati, kenapa kok imannya mati? Kalau di dalam ayat 2 sampai yang ke-6 saya baca lagi.
Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, jika aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab dengan, atau langsung saya baca ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi orang yang mengerahkan hati itu imannya tidak bertumbuh, bahkan imannya mati. Karena apa? Iman itu harus sesuai dengan ketaatan. Katakan dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-2. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Imannya tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Memang punya iman tapi tidak bertumbuh. Karena tidak bertumbuh, sehingga dia tidak taat. Ayat yang ke-6 dikatakan itu. Sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Ketidaktaatan. Tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Tidak masuk ke tempat perjanjian Tuhan. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan itu karena apa? Ketidaktaatan. Kenapa kau tidak taat? Karena imannya mati itu tadi. Imannya nggak bertumbuh. Tidak bisa bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka. Iman yang hidup adalah iman yang bisa bertumbuh bersama. Ada tindakan, ada perbuatan di dalam Yakobus pasal 4. Ya, Yakobus ya. Ayat yang 17. Yakobus 2 ayat 17. Kalau diganti catatan saya sih Yakobus 2, tapi kok Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus sertai dengan ketaatan. Iman itu harus sertai dengan perbuatan, supaya menjadi iman yang hidup. Dengan kata bahwa iman itu harus sertai dengan tindakan. Percuma kita berkata aku punya iman tapi tidak melakukannya, tidak bertindak, tidak ada perbuatan. Sama seperti di dalam Yakobus ini dituliskan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman harus sesuai dengan ketaatan. Ada contoh di dalam Bilangan, kita buka. Di dalam Bilangan pasal ke-20, saya baca ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini
masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata pada Musa dan Harun, bahkan sebagian besar orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Gara-garanya apa? Tidak taat. Loh, kenapa kok nggak taat? Kalau kita baca terus satu perikop ini mulai ayat 2, di situ dosa Musa dan Harun. Dosa Musa dan Harun. Apa dosanya? Nah, saudara bisa baca itu dosa Musa dan Harun itu di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Itu tentang dosa Harun, dosa Musa. Dan saudara bisa baca itu. Ketika bangsa Israel tiba di suatu tempat yang namanya Meribah, mereka kehausan. Mereka tidak dapat minum karena nggak ada air. Biasa kalau orang Israel, bangsa Israel, ketika mereka mengalami masalah, mereka lari kemana? Kepada Musa dan Harun. Mereka ngamuk-ngamuk sama Musa dan Harun, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, memberontak kepada Musa dan Harun. Dan Musa berdoa pada Tuhan, Tuhan bagaimana ini umatmu ini? Mereka ngamuk-ngamuk, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepadaku. Dan Tuhan berkata apa? Apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat. Dan lantas kamu ulurkan tanganmu ke gunung batu itu, supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Dan kamu hanya berkata kepada gunung batu itu mengeluarkan air. Gunung batu itu akan mengeluarkan air. Lantas Musa dan Harun mengajak orang-orang tua-tua Israel datang ke depan gunung batu itu. Tuhan berkata apa? Hanya ulurkan tanganmu, acungkan tongkatmu ke gunung batu itu. Yang dilakukan Musa apa? Memukul batu itu, memukul gunung batu itu, dan memang mengeluarkan air, benar, mengeluarkan air. Tapi Tuhan perintahnya apa? Hanya mengulurkan saja, hanya mengacungkan tongkatnya saja pada gunung batu itu. Tapi Musa memukulnya. Kenapa kok Musa memukulnya? Karena Musa emosi. Kenapa kok emosi? Karena sudah ditabrak sana, tabrak sini oleh bangsa Israel. Nah, ini saudara. Makanya ketika emosi, kita tidak boleh mengambil suatu keputusan. Tidak boleh mengambil suatu keputusan. Kalau mengambil suatu keputusan biasanya banyak yang salah. Ini contohnya Musa. Hanya gara-gara itu, saudara, Musa dan Harun dan beberapa orang Israel yang seumuran dia, segenerasi dengan dia, nggak masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susunya, penuh berkat melimpah, nggak masuk. Itu dosanya. Padahal sebelumnya Musa diberontak oleh bangsa Israel. Tuhan nggak menilai Musa itu jahat, enggak. Tapi gara-gara Musa mempermalukan Tuhan, apa kok mempermalukan Tuhan? Katakan itu karena kamu tidak menghormati aku di depan umatku, karena kamu tidak percaya kepadaku di depan umatku, maka dosamu tidak akan masuk dalam kerajaan.
dalam tanah perjanjian, apa yang aku janjikan kepadamu, kamu gak akan menerimanya. Yang bisa memasuk siapa? Generasinya Yosua, generasi muda-muda itu. Saudara kasih Tuhan. Jadi bahayanya ketika seseorang tidak mau taat sama Tuhan, imannya tidak bertumbuh, maka orang itu tidak akan menikmati janji Tuhan. Orang itu tidak menikmati janji Tuhan. Karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menghormati Tuhan di depan umatnya. Itu pula saudara saya, ketika kita tidak menghormati otoritas, sudahlah, berkata apa? Tidak akan menikmati janji Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan begini bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudaraku, supaya kita dapat tenang harus berdoa, harus dapat menguasai diri, baru memutuskan sesuatu. Contohnya tadi Musa, ketika Musa melakukan sesuatu, Tuhan perintahkan hanya suruh mengacungkan tongkatnya kepada gunung batu dan berkata, gunung batu keluarkan air, sudah cukup. Tapi karena dia emosi, terpengaruh perasaannya, emosinya, marah, sehingga gunung batu itu dipukul. Itu memang benar, puasa dan mujizat terjadi. Airnya keluar, bangsa Israel bisa minum. Tapi itu dinilai Tuhan tidak menghormati Tuhan di depan umatnya. Tidak menghormati Tuhan. Berarti Tuhan mau tunjukkan ini loh, walaupun gunung batu ini adalah gunung yang keras, tapi hanya dengan perkataan ada kuasa dan mujizat Tuhan. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tapi Musa berkata dipukul gunung batu itu, sehingga dikatakan itu adalah dosa Musa dan Harun. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas Tuhan, dan akibatnya tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Yang menikmati apa? Generasi berikutnya, yaitu Yosua dan Kaleb bersama generasi-generasinya. Nah, sebab itu saudara kasih Tuhan, mari ketika kita ada sesuatu, biarlah kita tidak langsung mengambil suatu keputusan, tapi biarlah kita menguasai diri kita sendiri, menguasai hati kita, menguasai emosi kita terlebih dahulu. Supaya apa? Tenang. Supaya bisa tenang apa? Berdoa. Sehingga yang kita putuskan itulah suatu keputusan yang tepat, dan pada akhirnya kita bisa menikmati janji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, janganlah kita mengeraskan hati kita, karena orang yang mengeraskan hati tidak akan menikmati janji Tuhan. Karena orang yang mengeraskan hati, imannya pasti mati, tidak akan bertumbuh. Tapi orang yang lembut, orang yang rendah hati akan menikmati janji Tuhan. Mari kita hidup dalam iman dan ketaatan, serta dalam perbuatan. Jika iman kita menjadi bertumbuh, Tuhan berkati kita semuanya.